Pernahkah kamu merasa sangat lelah seharian, tapi saat kepala menyentuh bantal, otakmu malah mulai mengadakan rapat evaluasi kehidupan? Di siang hari, kamu bagaikan zombie yang kehabisan energi, memohon pada semesta untuk diberikan waktu beristirahat. Namun anehnya, tepat ketika kamu berbaring di tempat tidur yang nyaman, matamu tiba-tiba terbuka lebar. Pikiranmu mulai berpacu liar, memikirkan kesalahan kecil yang kamu lakukan 5 tahun lalu, daftar pekerjaan besok, hingga eksistensi alam semesta. Ini adalah pengalaman frustrasi yang dialami jutaan orang setiap malam. Kamu tidak sendirian dalam pertarungan ini, dan yang terpenting, ini bukan sekedar masalah kurang ngantuk. Ada mekanisme psikologis dan neurologis kompleks yang sedang bermain di balik layar pikiranmu. Fenomena ini terasa sangat ironis. Mari kita lihat siklus harianmu. Dari pagi hingga sore, kamu dihantam oleh berbagai tanggung jawab kehidupan. Pekerjaan, tenggat waktu, ekspektasi sosial, dan hiruk-pikuk kehidupan modern. Tubuhmu secara fisik memproduksi hormon stres untuk membuatmu tetap bertahan. Kamu merasa kelelahan, menguap berkali-kali di depan meja kerja, dan berjanji pada diri sendiri untuk tidur lebih awal malam ini. Namun, saat malam tiba dan lingkungan menjadi sunyi, otakmu seolah menekan tombol restart yang memicu lonjakan energi palsu. Mengapa tubuh yang begitu lelah justru menolak untuk mematikan sistemnya? Jawabannya seringkali bukan karena insomnia klinis, melainkan sebuah bentuk pemberontakan diam-diam dari dalam dirimu. Dalam dunia psikologi, fenomena ini dikenal dengan istilah revenge bedtime procrastination atau prokrastinasi tidur balas dendam. Terdengar dramatis, bukan? Namun inilah kenyataannya. Ketika kamu merasa tidak memiliki kendali atas waktu siang harimu karena terlalu sibuk memenuhi tuntutan orang lain, otakmu akan mencari kompensasi. Kamu dengan sengaja menunda waktu tidur untuk mencuri kembali waktu luang yang hilang tersebut. Kamu mengorbankan tidur demi kebebasan ilusi. Otakmu berkata, saya tidak bisa menikmati hidup siang tadi, maka saya akan mengambil kembali malam ini. Sayangnya, balas dendam ini pada akhirnya hanya menyakiti dirimu sendiri, merampas waktu pemulihan yang sangat krusial bagi tubuh dan pikiran. Untuk memahami apa yang terjadi, kita harus melihat ke dalam neuroscience sederhana dari otak kita. Di bagian depan otakmu, terdapat area yang disebut korteks prefrontal. Area ini adalah pusat komando rasionalmu, CEO dari otakmu, yang bertugas membuat keputusan logis, merencanakan masa depan, dan mengendalikan impuls. Namun, korteks prefrontal memiliki kapasitas energi yang terbatas. Setelah seharian penuh membuat keputusan dan menahan diri dari berbagai godaan, CEO ini mengalami decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Pada malam hari, korteks prefrontalmu dasarnya sudah pulang kantor dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk memerintahkan tubuhmu melakukan hal yang benar dan logis, yaitu segera tidur dan memejamkan mata. Ketika CEO otakmu sedang tidak aktif, kendali diambil alih oleh area otak yang lebih primitif. Salah satunya adalah amigdala. Amigdala adalah pusat pemrosesan emosi dan sistem alarm internal tubuhmu. Tanpa pengawasan rasional dari korteks prefrontal, amigdala menjadi sangat reaktif. Ruang yang sunyi dan gelap di malam hari, yang seharusnya menjadi sinyal untuk rileks, justru diinterpretasikan sebagai ruang kosong yang harus diisi. Disinilah rapat evaluasi kehidupan dimulai. Amigdala mulai memunculkan berbagai kecemasan, ketakutan, dan skenario terburuk, karena ia merasa perlu untuk tetap waspada. Otakmu memindai ancaman yang sebenarnya tidak ada, membuat sistem saraf simpatikmu aktif, dan mencegahmu memasuki fase relaksasi penuh. Sebagai pelarian dari kecemasan yang ditimbulkan amigdala, kamu seringkali beralih ke layar ponsel. Kamu menggulir media sosial, menonton video singkat secara berurutan, atau membaca berita hingga larut malam. Kamu menganggap ini sebagai me time atau waktu santai untuk dirimu sendiri. Namun, dari sudut pandang neuroscience, ini adalah ilusi istirahat. Cahaya biru dari layar menekan produksi melatonin, hormon tidurmu. Sementara itu,
Aliran informasi yang cepat memberikan lonjakan dopamin kecil yang membuat otakmu terus terjaga dan ketagihan. Alih-alih menenangkan pikiran, aktivitas ini justru memberikan stimulasi berlebihan yang membuat sistem sarafmu semakin tegang dan semakin jauh dari gerbang tidur pulas. Siklus ini menciptakan sebuah lingkaran setan yang sangat merusak. Kamu begadang untuk balas dendam. Lalu keesokan harinya kamu bangun dengan kondisi kurang tidur yang parah. Kamu menjalani hari dengan suasana hati yang buruk, fokus yang rendah, dan tingkat stres yang lebih tinggi. Karena kamu kelelahan, kamu menjadi kurang efisien, membuat pekerjaan menumpuk, dan pada akhirnya kamu kembali merasa kehilangan kendali atas harimu. Malam harinya, kamu kembali melakukan prokrastinasi tidur balas dendam untuk mengkompensasi hari yang buruk tersebut. Jika tidak dihentikan, siklus ini akan merusak kesehatan fisik, keseimbangan mental, dan pada akhirnya menurunkan kualitas hidupmu secara drastis. Lalu, bagaimana cara kita memutus rantai setan ini? Bagaimana cara kita menenangkan amigdala dan memberikan rasa aman pada otak agar ia mengizinkan kita beristirahat? Jawabannya terletak pada sebuah teknik psikologis praktis yang disebut cognitive dumping atau pembuangan beban kognitif. Ini bukan sekedar menulis buku harian biasa. Cognitive dumping adalah strategi sengaja untuk mengosongkan memori kerja di otakmu sebelum kamu menyentuh bantal. Bayangkan otakmu sebagai komputer yang membuka terlalu banyak tab aplikasi. Cognitive dumping adalah proses menutup tab-tab tersebut satu persatu secara sistematis, sehingga prosesor komputermu bisa mendingin dan mesin bisa dimatikan dengan aman tanpa risiko kepanasan. Secara neurologis, tindakan memindahkan pikiran dari kepala ke atas kertas memiliki efek menenangkan yang luar biasa. Saat kamu menulis, kamu memaksa pikiran-pikiran abstrak yang beterbangan liar menjadi kata-kata yang konkret dan terstruktur. Ini secara otomatis mengaktifkan kembali sebagian dari korteks prefrontalmu untuk memproses bahasa. Lebih penting lagi, dengan melihat beban pikiranmu tertulis di luar dirimu, kamu mengirimkan sinyal visual dan fisik yang kuat kepada amigdala. Kamu seolah berkata kepada sistem alarmmu, "Lihat, ancaman dan tugas ini sudah saya tangkap dan saya simpan di tempat yang aman." Kamu tidak perlu lagi mengingatnya atau khawatir kehilangannya malam ini. Mari kita bedah cara melakukan cognitive dumping ini. Langkah pertama adalah pengeluaran tanpa filter. Sekitar 1 jam sebelum target waktu tidurmu, ambil secari kertas atau buku catatan khusus dan sebuah pena. Ingat, sangat disarankan menggunakan tulisan tangan, bukan mengetik di ponsel, karena gerakan motorik halus saat menulis membantu proses penenangan otak. Tuliskan apa saja yang terlintas di kepalamu, mulai dari tugas pekerjaan besok, email yang lupa dibalas, kecemasan tentang masa depan, hingga pikiran acak yang tidak masuk akal. Jangan pedulikan tata bahasa, kerapian, atau struktur kalimat. Tujuannya murni untuk membuang semua sampah kognitif dari dalam kepalamu. Langkah kedua, setelah otakmu terasa lebih ringan, adalah melakukan kategorisasi singkat. Lihat kembali tumpahan pikiranmu di atas kertas. Beri tanda kecil di sebelahnya. Mana yang merupakan tugas yang bisa dikerjakan besok? Mana yang murni kecemasan masa lalu yang berada di luar kendalimu? Tindakan memberi label ini sangat ampuh secara psikologis. Menyadari bahwa sebagian besar ketakutan malam harimu adalah hal yang berada di luar kendali, akan membantu melepaskan cengkeraman emosionalnya secara cepat. Untuk tugas-tugas yang bisa dikerjakan, buatlah daftar rencana sederhana untuk esok hari. Dengan memiliki rencana, otakmu tidak perlu mensimulasikan masa depan secara terus-menerus selama mencoba tidur. Untuk mengoptimalkan cognitive dumping, integrasikan teknik ini ke dalam rutinitas transisi tidur atau wind down rutin. Otak manusia sangat menyukai pola dan sinyal. Redupkan lampu kamarmu menjadi lebih hangat,
putar musik instrumental yang menenangkan, atau lakukan pernapasan lambat. Jauhkan layar elektronik setidaknya 30 menit sebelum tidur. Saat kamu melakukan rutinitas ini secara konsisten setiap malam sambil mempraktikkan pembuangan pikiran, kamu sedang membangun refleks alami pada tubuhmu. Tubuhmu akan belajar bahwa kombinasi antara lampu redup dan tertutupnya buku catatan adalah sinyal mutlak bahwa hari telah benar-benar berakhir. Pertempuran telah selesai dan sudah waktunya amigdala untuk istirahat total. Memahami arti sebenarnya dari me time adalah kunci utama perubahan paradigma ini. Waktu untuk diri sendiri bukanlah tentang menggulir layar ponsel tanpa arah di tengah malam dengan mata merah dan tubuh yang pegal. Me time sejati dan bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri adalah memberikan tubuh dan pikiranmu pemulihan yang sangat mereka butuhkan. Tidur 8 jam tanpa terputus bukanlah sebuah kemewahan yang sia-sia, melainkan fondasi biologis untuk kesehatan mental, kejernihan berpikir, dan regulasi emosi. Saat kamu mengutamakan tidurmu dengan kesadaran penuh, kamu sedang mempersenjatai dirimu untuk menghadapi hari esok dengan versi terbaik dari dirimu yang paling tajam. Bayangkan apa yang terjadi keesokan paginya. Cahaya matahari masuk ke kamarmu, dan kamu membuka mata tanpa rasa pening yang biasanya menyiksa kepala. Kamu merasa tubuhmu ringan, pikiranmu tajam, dan suasana hatimu sangat stabil. Karena semalam kamu telah membuang beban kognitifmu secara rapi, kamu tidak bangun dengan panik. Kamu tahu persis apa yang harus dilakukan hari ini, karena semuanya sudah direncanakan. Energi penuh ini memungkinkanmu untuk mengambil kendali mutlak atas hari siangmu. Kamu jauh lebih produktif, lebih tegas, dan menikmati momen demi momen. Karena kamu telah menguasai siangmu, kamu tidak lagi merasa perlu melakukan balas dendam di malam hari. Sekarang, pilihan ada di tanganmu sepenuhnya. Apakah malam ini kamu akan kembali membiarkan amigdala mengadakan rapat evaluasi kehidupan yang merusak waktu istirahatmu yang berharga? Ataukah kamu bersedia mengambil sebuah pena, menuangkan semua beban itu ke atas kertas, dan memberikan izin pada dirimu sendiri untuk benar-benar beristirahat dalam damai? Berhenti overthinking bukan berarti mematikan otakmu secara paksa, melainkan mengarahkan pikiranmu ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Cobalah teknik kognitif dumping malam ini juga. Tutup semua tab di kepalamu, matikan layarmu, dan sambut kedamaian tidur yang lelap. Masa depanmu dan kesehatan mentalmu akan sangat berterima kasih. Dan kalau konten seperti ini membantu menenangkan pikiranmu, jangan lupa subscribe dan dukung channel Daeng Galeri untuk lebih banyak konten psikologi, refleksi diri, dan ketenangan mental setiap harinya.